Tidak ada kesempurnaan itu milik seseorang. Ya, tidak ada. Hanya milik Yang Maha Kuasa. Milik Yang Maha Kuasa. Namun upaya untuk menghadirkan pelayanan yang baik, pelayanan prima dan berkeselamatan itu selalu diutamakan. Kita utamakan. Salam teman-teman Perpals. Kita sudah berada di Simpati Star. Wah, Rising Star from Aceh. Aceh. Abang dah saya nih. Apa kabar Bang? Baik Bang. Selamat datang. Tarfi. Selamat datang Pak Sani. Ini abang kita ini. Bapak Muklis Yunus, Haji Muklis Yunus. Sebelahnya the next generation from Simpati Star, Adinda Tarfi. Sehat, Vi? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Nih, adik satu ini tadi ngobrol. Waktu ketemu SMA, terus kita jalan-jalan, mau lulus SMA ya. Jumpa pas mau kuliah, tahu-tahu udah lulus aja. Tahu-tahu udah lulus aja Bang, udah sarjana dia. Tapi alhamdulillah, Abang senang. Abang bangga kamu selesai sekolah kamu. Jangan kayak Abang, jangan kayak Papa. Beda. Udah sur sama duit kan gitu. Oke, teman-teman Perpals, hari ini terima kasih Bang Muklis, kita udah diterima, udah dijamu apa? Kopi apa tadi? Sanger. Kopi Aceh. Jadi udah ngobrol-ngobrol bareng teman-teman sebelum Bang Muklis datang sama Tarfi, sama ada satu lagi sebenarnya behind the scene-nya nih, Bang Aven, Bang Ade. Beliau pemain apa? Bayangan, tapi menentukan. Bang Muklis, Simpati Star ini kan PO, salah satu PO yang fenomenal dari Aceh nih, yang menggebrak market Aceh di Perbesan, ya cukup boleh dikatakan apa ice break lah ya, memecahkan yang konsep katakanlah konvensional, masih dengan pola yang begitu-begitu aja, tapi Abang bisa masuk jebret dengan konsep tersendiri. Alhamdulillah sampai hari ini berkembang dan existing. Ya. Kan gitu Bang? Ya, Bang. Nah, boleh nggak Abang ceritain nih sama teman-teman Perpals, sebenarnya sebelum lahirnya Simpati Star ini, apa yang mendasari Bang Muklis menghadirkan Simpati Star ini? Jadi memang sebelumnya waktu muda-mudanya memang hobi naik bus lah. Hobi naik bus. Bus apa waktu itu Bang? Si Kurnia. Oh Kurnia. Jadi pelanggan Kurnia dulu? Pelanggan Kurnia. Siap. Jadi apa? Setelah itu kan kita sebelum ini memang bisnis distribusi lah. Distribusi. Jadi kita bawa jalan-jalan karyawan. Kita mau sewa bus susah, terakhir dapat pun PMTO. Oh, PMTO sama Bang Adi. Jadi dapat PMTO, kita sewa lah. Jadi mobilnya itu masih Laksana apa dulu? Legasi. Legasi 1526 gitu. Janji itu semua. Tahu-tahu udah campur. Berarti ini disitulah tahu banyak. Oh berarti banyak pemiliknya. Tanya kan? Oke. Jadi belajarlah di PMTO lihat. Oh jadi Bang Muklis salah satu murid PMTO berarti? Ya. Belajar sama Jumadi. Ya, sama Bang Adi ya, siap. Jadi kita coba, boleh nak nih jadi anggota PMTO. Bang Adi pun welcome kan pertama ini lihat. Ya. Masuklah kita 2 unit. 2 unit. 1526. Oh 1526 ya, waktu itu ya? Nah, gitu masuk, booming bagus Bang. Bagus. Seminggu itu orang udah pesan full. Oke. Medan Aceh, Medan. Ya. Terus itu nambah lagi
1830. Oh ya, Mercy lagi. 1830 Mercy lagi. Seat 21. Seat 21. Seat 21 SE ya. Wah, itu pun wah bagus. Full. Booming lah. Nah, kan? booming. Nah, Berarti kan respon masyarakat bagus. naik mobil bus nih Tinggi. lah. Ya. Jadi dengan itu ini terpikir bagus juga nih bisnisnya kan. Ya. Mas selama ini kita bisnis angkutan, truk, distribusi kan. Nah, bentar Bang. Keluarga almarhum Bapak itu kan memang ada bisnis transportasi juga kan ya, truk kalau nggak salah ya. Iya. Sepakat namanya. Nah, ini teman-teman biar tahu nih, kan di setiap bus sempat itu kan ada tulisan Sepakat Grup. Nah, mungkin bisa diperjelas nih Bang. Berarti dasarnya pertama kita kan angkutan sama ini untuk truk. Ya. Jadi untuk ngangkut barang dulu kan susah jadi angkutan. Oh. Disitulah kita nambah truk. Truk. Untuk ngangkut produk sendirilah pertama. Ah. Sekarang udah banyak kita terima yang partai-partai ini kan. Oh, partai-partai yang lain. Itulah di bis kita buat sepakat grup. Sepakat Grup. Nah, grup biar ini kan. Ya. Jadi memang artinya kalau bicara di transportasi ya, sebelumnya transportasi barang ya. Barang. Angkutan barang. Di barang itu abang sudah berkecimpung lama. Sudah. Karena keluarga distributor Betul. produk ya, ada beberapa produk distributornya distribusinya di wilayah Aceh ya. Ya. Barangnya turunnya di Medan, Medan bawa ke Aceh. bawa ke Aceh. Nah, dari situ karena mau jalan-jalan susah cari bus tadi, Bawa karyawan holiday lah. holiday. Jadi itu lihat kan bagus ininya kan. Jadi disitulah udah 4 unit di Pemto. Jadi ini lihat peluangnya ada. Jadi kita lihatlah. Memang kita beli ini PO lama juga. Oh, jadi Simpati ini PO existing dulu Bang ya? Existing, ya. Abang beli? PO Bintang Sempati. Bintang Sepati namanya. Bang Muklis akuisisi. Jadi kita akuisisi, kita coba 6 unit pertama. Karoseri Adi Putro kan. Ya. Di situ baguslah responnya. Jadi bertahap lah kita nambah terus Sampai sekarang. dan menggemparkan tanah Rencong. Pertama double decker untuk Indonesia lah. Ya, jadi Pembuka ini. the first double decker di Indonesia, akap double decker di Indonesia itu Simpati Star. Simpati Star. Kalau the first double decker di Jawa, kita itu. Waktu itu. Jadi saya meniru juga. Terinspirasi. Karena semua itu kan Tapi melihat. sempat ini juga. Ngapain double decker tuh Bang? Ya. Sempat jadi kontroversi. Nah, Bang Muklis, Simpati Star. Berarti Simpati Star ini 2000 berapa waktu itu, Bang? Ya 2000-an ya? 2011 ya, 12 ya. 12 pertama itu ya. Tarfi kelas berapa waktu itu, Vi? Sekitar SMP kelas 3. SMP kelas 3. Ini Adinda ini udah gatal-gatal waktu itu. Udah ikut ke Adi Putro lihat. Udah ikut gatal-gatal. Begitu udah SMA saya bilang, kalau dia jemput bus ke Malang, saya bilang, coba bawa, saya bilang. Saya bilang, coba bawa, biar tahu gimana rasanya. Nyuri-nyuri. Jangan bilang papa ya bang, bawa dulu. Tapi akhirnya, saya lihat di diri Tarfi memang dia ada jiwanya. Ada jiwa. Dia senang sama industri ini. Nah, Bang Muklis, abang mendobrak, abang boleh dikatakan waktu di awal lahirnya Simpati ini kan, Bang Muklis langsung membuat konsep yang berbeda. Ya, abang bikin tempat pemberangkatan yang semacam semi terminal. Itu mungkin konsep apa yang abang kutip? Karena itu, gini, Bang. Terinspirasi dari mana Bang Muklis? Kita berjalan di terminal, kita lihat terminal di Medan, di Aceh enggak layak untuk ini kan? Ya. Nggak mungkin lah penumpang senyaman kayak bandara gitu kan? Ya. Jadi inspirasi kayak bandara kita buatlah tempat konsep keberangkatan, kedatangan, kita buka kopi Aceh, khas Aceh, Iya, mie Aceh, kan? ya minimarket. Jadi penumpang nyaman lah kita buat. Nggak ada. Jadi memang konsep Simpati ini menyamankan penumpang. Ya. Dari mulai
sarana sebelum dia berangkat, busnya. Dan teman-teman Perpal juga harus tahu, di Sumatera ini PO yang awal cerewet di pabrik bangku ya Simpatistar. Ya. Bener nggak Bang? Mobil udah jadi, bangkunya belum jadi karena begini begitu. Jadi bener-bener. Jadi kita desain khusus untuk senyaman penumpang itu. Ya. Jadi, Dan Demi penumpang nyaman. mengingat menjaga yang tidak murimnya jangan bersentuhan ya. ya. Ada batas ya. Ada batas. Itu dari mana inspirasi Abang waktu itu Bang? Melihat kok sampai ke situ Abang melihatnya? Jadi kita lihat kebetulan jalan Aceh ini kan mulus Bang. Oh, ya. Mulus dengan kursinya empuk, penumpang pun nyaman. Dia berangkat malam, Ah, nyampe Medan pagi. Ya. Jadi bisa istirahat di bis. di bus. Pagi dia belanja-belanja, yang nggak pulang langsung balik lagi. Oh. Jadi dia pun bisa nyaman istirahat di bus ya. Jadi memang konsepnya Abang bikin bagaimana supaya penumpang tuh naik bus di istirahat, Iya, nyaman istirahat. betul, Artinya dia pada saat beraktivitas tuh nggak capek. betul. Makanya kalau teman-teman Perpals ke apa ini tempat pemberangkatannya apa istilahnya? Loket, Loket. kantor ya? Full ya. Pul gudang. Keberangkatan apa? Tempat pemberangkatan lah. Ya, keberangkatan. Tempat pemberangkatan kantor tempat pemberangkatan di Simpatistar ini musolanya nyaman, ada toilet dan kamar mandi, Ya. ada lounge-nya tempat Ya, bisa ruang istirahat. ya. Jadi benar-benar beliau bikin seperti penerbangan lah. Ya. Ya kan itu. Dan waktu tahun berapa ya Abang kesini waktu itu Vi ya? Waktu bawa salah satu unit ke sini itu 2014 apa 15 ya? 14 ya. 14 15. Nah. Sini itu saya ketemu sama penumpang itu di sini. Dia bilang, "Apa tidak ada beliau-beliau ini?" Jadi saya ketemu, penumpangnya ngomong, "Iya, unit-unitnya kayak di Malaysia, kayak di Singapura," katanya. Jadi masyarakat Aceh dan Medan ini yang namanya sama bus premium tuh udah nggak Kasing. Nggak asing. Nggak asing dia. Jadi ya udah biasa naik Malaysia, Singapura, kayak double decker. Ya. Udah Apa dari situ juga Bang terinspirasi melihat ada. menggebrak market itu? Jadi karena kita berani pakai double decker, kita udah nyoba di Kuala Lumpur, Singapura. Jadi nyaman memang, Iya, nggak iya, ada. iya, Nah Bang, berarti kan kalau 2012 ke 2021 udah 10 tahun ya? Lebih kurang lah. 9. Sembilan. Ya 9 tahun berjalan Simpatistar. Selama rentang waktu 9 tahun ini, tantangan apa yang sangat bikin Bang Muklis sangat tertantang di usaha bus ini? Karena usaha busnya beda sama truk sebelumnya. Ya, ya. Kalau truk itu kan memang Abang modalin dulu tapi uangnya udah jelas. Ya. Kalau bus ini kan dia mobil kita siapkan belum tahu isinya berapa tapi harus berangkat. Ya. Modal dulu tapi Nah, belum pasti. Belum pasti. Nah, tantangan apa yang menurut Abang sangat menantang? Sani nggak bilang berat lah, menantang. Menantang. Memang menantangnya kebetulan ini pun dengan tol udah ini penumpang pun kan mengurangi, kadang naik pribadi, naik bis, ya kan? Jadi kita lihat memang peluangnya masih ada lah. Jadi dari era awal Simpati Abang dirikan sampai kita jangan ngomong Covid ya. Ya. Covid ini kan kondisi yang Memang luar biasa. kondisi luar biasa Ya. dunia kan. Selama dari 2012 sampai ke sebelum Covid kemarin, tantangan yang menurut Abang sangat menantang itu menghadapi apa gitu? Pertanyaan Sani. Ada beberapa lah paling kalau ada insiden atau itu tapi kita selesaikan ya kan. SDM lagi. Ya. Jadi memang untuk mencapai satu layanan yang berkualitas itu beberapa aspek yang harus kita penuhi Memang harus kita penuhi. dan kita harus konsisten di situ. Ya. Jadi kita harus layani penumpang ini semaksimal mungkin, senyaman mungkin. Nah, Bang Muklis, Simpatistar Abang bikin dengan konsep tempat pemberangkatan yang tertata, unit juga dengan unit-unit umumnya unit premium. Abang sudah menanamkan
pelayanan kepada Ya, kru. pelayanan. Tentu di backup dengan operasional, mulai dari perawatan dan segala macam. Nah, ini kan fenomena yang terjadi ini kan memang kita tidak bisa elakkan kondisi jalan dan situasi perekonomian. Ini kan bicara cost, biaya. Kalau tarif, simpati relatif melihat dari middle up atau bermain di tengah ke bawah, Pak? Kita ada yang menengah bawah, enggak, tengah-tengah sama di Ke atas. atas. Jadi middle up ya. Ya, middle up. Karena abang concern dengan pelayanan. Iya. Karena ya apapun servis itu kan biaya. Nggak apa namanya? Nggak gratis. Ya. Kan gitu. Ya, dan kalau kita lihat investasinya Simpati Star sendiri dari infrastruktur dan untuk support operasionalnya juga Memang cost. lebih besar. Nah, tadi ke Tarfi bentar, Pak. B. Nih Adinda ini toke bagasi ini. Hah? Lihat nih. Ya. Kan waktu itu kita sering ngobrol kan. Jadi pernah sekali waktu kami ada tour lah, ada tour ke sana lah. Iya. Kami naik kapal pesiar, kami sekamar bareng. Pokoknya di mana hotel kami berdua. Dia nggak mau tidur sama papanya. Tarfi sama abang katanya. Oh ya jadi masuk berdua terus ngobrol-ngobrol. Nah, Tarfi ikut dari papa awal lulus SMP ya. Tarfi lulus SMP kan sama kayak abang kan juga kan bantuin aja kan dari mulai SMP itu. SMP. Sampai ke sini. Abang tanya sama Tarfi. Memang Tarfi suka sama bus ini dan dunia transportasi ini apa karena ikut-ikutan ngeliat papa? Memang senang dari transportasi ini. Apa yang bikin Tarfi senang? Ya untuk melayani penumpang, Ah. ketepatan waktu. Jadi dalam untuk ketepatan waktu itu pasti penumpang kan senang dengan kita. Jadi yang tujuan orang dari naik Simpati ini targetnya bisa kerja lah untuk besoknya. Besoknya. Ya. Nah, Tarfi sudah mungkin gimana? Udah mulai incas di operasional mungkin ya? Sudah. Sudah dia memang harus incas. Oh iya harus biar tahu. Saya bilang sama Adinda ini, jangan apa kata pengemudi kamu bilang iya, kamu harus ngalamin. Harus. Bawa ngelen saya bilang. Udah belum? Udah. Mantap. Itu. Jadi harus tahu. Jadi jangan cuma bikin bus bagus luarnya, bagus penumpang tapi pengemudinya nggak diperhatikan. Pengemudi juga jangan mereka diberikan yang tidak dia butuhkan. Kan itu tujuannya kan. Jadi Tarfi tahu. Jadi pada saat kawan-kawan itu ngomong, "Wah, begini Bang, begitu." Tarfi tahu kesulitannya di mana, kekurangannya di mana, lebihnya apa, kurangnya apa kan Tarfi tahu. Jadi nggak mereka nggak bisa melebih-lebihkan. Itu harus dilakukan. Nah, abang ingat waktu itu Tarfi cerita barang bang. Ini Tarfi lagi pokoknya memaksimalkan market barang. Dari mana Tarfi awalnya kok bisa melihat sisi dari apa ya paket itu Vi? Bisa cerita nggak Vi? Ya kalau paket itu kan rata-rata kalau misalnya mobil jam 8 dia lebih awal datangnya. Jadi rata-rata paket ini nggak mengganggu sama penumpang. Jadi setidaknya sudah mendapatkan lebih untuk operasional. Setidaknya untuk BBM cukup, uang jalan supir cukup. Jadi kita penumpang walaupun tidak memadai atau 5 tetap kita berangkatkan untuk membantu operasionalnya. Jadi untuk subsidi silangnya jalan. Yang saya salut waktu saya kesini, ini bukan bicara setahun 2 tahun belakangan ini berapa tahun yang lalu. Dia koordinasi dengan yang punya barang itu berapa karung. Dia ngomong sama orang operasionalnya itu nanti karung ini nanti mau jam sekian. Dia yang ngatur. Waktu itu masih SMA lah ya waktu itu ya. Udah mulai ngatur-ngatur naik bagasi ditungguin sampai malam. Ya kan? Tapi Tarfi menikmati itu ya. Menikmati. Enjoy ya. Menjiwai. Pulang sekolah deh kemarin. Bukan karena papa punya bus terus ikut-ikutan bukan ya. Memang Tarfi senang. Dari truk dulu juga. Dari Sering truk juga dulu. ikut mobil. Ikut truk. Ya. Kaceh. Belajar ya. Malah dulu supir truk semua handphone ada sama dia. Sekarang supir bus. Wah, ya ini. Udah mulai memang udah. Jadi teman-teman Perpas lihat Bang Muklis
sudah mempersiapkan generasi keduanya, di mana generasi keduanya bukan yang dipaksa ikut, tapi memang punya panggilan untuk mau terjun. Ada jiwa sendiri deh. Dan saya salut selesai kuliahnya. Itu yang penting, Dek. Jangan kayak papa sama kayak om. Abang. Lama deh. Ya, alhamdulillah, Alhamdulillah. Tarfi sudah, maksudnya akademisnya Tarfi sampai, ya papa sebagai orang tua juga lunas kewajibannya. Nah, setelah itu kan Tarfi mau mengimplementasikannya di mana dan seperti apa kan tergantung Tarfi. Ya. Nah, abang tanya nih sama Tarfi. Tarfi kan insya Allah kan yang bakal mendampingi papa dan insya Allah yang akan meneruskan tongkat estafet ini. Selama Tarfi mulai terjun dalam ini, tantangan-tantangan apa yang membuat Tarfi semakin tertantang? Tantangan untuk mempertahankan trip itu, Mempertahankan trip, ya. Bagaimana? Jadwal itu. jadwal. Ya. Kenapa? Ya, karena kan kalau udah mobil udah agak lama pasti ada bermasalah sedikit. Kita tetap memberangkatkan mobil yang benar-benar fit. Nah, setidaknya dari jadwal seharusnya 2 unit, kita persiapkan 1 unit untuk cadangan. Oh, jadi Standby deh. mulai dari persiapan perawatannya itu Tarfi kawal. Iya. Dan itu memang menantang ya, Dek ya? Menantang, sangat menantang. Sangat menantang. Tuh, jadi teman-teman Perpras jangan cuma lihat simpatistarnya waru-waru. Nah, ini bukan curhat sih. Inilah yang dilakukan sama Ya, benar. abang kita ini dan Adinda ini, bagaimana bisa mensupport, menghadirkan satu pelayanan yang prima, kan gitu, Pi? Itu yang harus kita jaga ke pelanggan kan? Ya, semoga simpati tetap eksis dengan komitmennya kan, Bang. Insyaallah. Karena memang betul tadi yang abang udah bilang, dan Tarfi juga sudah mengamini tadi, mempertahankan ini PR. Ya. Inilah PR kita nih, PR pertahankan. kita, karena membangun, maaf nih, bukan menganggap generasi awal itu lebih muda dari kita ya, Pi ya. Abang kan juga ya sama lah, masih relatif founder generasi pertama yang masih muda juga, kan PR-nya masih panjang ke depan, supaya perusahaan ini bisa dihantarkan ke depan, nanti tongkat estafet yang diberikan ke generasi terus beliau ini dengan standar yang terus setara. Nah, Bang Muklis nih, infrastruktur semakin semakin tumbuh. Ya, Aceh sudah ada pembangunan tol ya? sudah. Medan Aceh udah sampai mana? Kalau ini sementara dari Medan ke Binjai, Binjai. itu ini baru buka lagi Janto, Indrapuri sama Belah Bintang. Banda Aceh, Janto, Banda Aceh, Belang Bintang. Rencana Banda Aceh Sigli deh. Sigli. Ini masih dari Janto sampai Belah Bintang udah siap. Udah siap. Sudah kapan bisa dilalui itu? Sudah bisa dilalui Sudah kalau bisa dari dilalui Janto. sekarang. Nah, dengan pertumbuhan infrastruktur itu, Bang Muklis, Abang melihat opportunity, kesempatan yang bakal kita simpatisar khususnya dapatkan atau hadapi itu ke depan, sampai sejauh mana kesiapan dan Abang melihat opportunity itu, Bang? Memang kita lihat kalau untuk unit kita, untuk jalan tol ini udah siap lah. Udah siap. Karena kita mesin CC besar semua kan. Siap, ya itu udah siap banget. Udah siap. Nah. Jadi tinggal infrastruktur dari pemerintah ini kita udah siap ikutin. Oke. Belum di ini kita udah Duluan. lakukan. Artinya Simpatistar itu sudah one step ahead. Malah terminal belum direnovasi kita udah Kita sudah ada siapin siapkan terminal ini. sendiri. Nah, menyangkut terminal, Bang. Ini kan terminal, pemerintah kan terus merapikan terminal. Bagaimana menurut Abang dengan upaya pemerintah untuk menggiring masyarakat meramaikan naik dan turun di terminal itu, kalau Bang Muklis sebagai pelaku usaha di wilayah ini bagaimana sudut Sebenarnya pandang? lebih bagus. Itu konsep dari pemerintah. Cuman yang penting fasilitasnya, aksesnya, terjangkaunya, keamanannya, kenyamanan, ya kan? kebersihan. Keamanan yang penting. Yang penting. Jadi karena kan ada nanti ibu-ibu ini sendiri udah Tarik sana, tarik sini. tarik sana kan. Ya. Jadi, Tapi kita buat konsep ini jadi pas diantar ke sini udah nyaman. nyaman ya.
dan terjamin keamanan. terjamin. Tapi pemerintah sedang menuju ke situ lah, Pak. Sudah. Sedang menuju ke situ. Nah, pemerintah kan juga sudah merapikan untuk perizinan kan sudah dengan online, Bang. Betul. Bang Muklis sebagai salah satu pelaku usaha dengan perubahan dan boleh dikatakan gebrakan pemerintah itu, Abang merasa itu plus poin, lebih mudah atau lebih ngeribetin atau gimana, Bang, kalau menurut Abang? Sebenarnya kalau berjalan lebih bagus, lebih ini. Tapi ini kadang kayak kita nih, yang pertama oke, perpanjangan, yang kedua oke, yang ketiga nih tambah rumit. Ada ini. Iya, iya. Jadi Pak Ape tadi agak Ya, ini ya. agak keteteran. Tapi Abang sepakat Kita kan ikutin, dengan sepakat. apa yang dilakukan pemerintah itu? Kita ikutin, Ya, malah karena- kita yang ini. Ya, karena gini, Bang. Kalau saya tengok itu salah satu upaya pemerintah untuk proses ya. Sekarang ini kan ada lagi proses ya. Kita dari yang manual ke digitalisasi ini kan Digitalisasi. memang melalui fase, kalau menurut saya fase yang nggak mudah juga. Iya. Kita harus membiasakan baru, kita harus membiasakan ulang dan segala macam, memang butuh proses lah prinsipnya. Karena kalau ini sudah berjalan rapi ya itu akan lebih enak, Benar. going well ke depannya. Udah kita monitor, Bu, Kan nggak ini perlu abang bolak-balik ke Jakarta atau bang Ade sana sini nunggu itu kan, tetap tinggal ngelatih monitor prosesnya. Print prosesnya. Betul. Artinya digitalisasi ini Memang. abang setuju lah ya. Setuju. Nah, Tarvi sekarang. Tarvi sudah melihat, ini era kita kan digitalisasi, Papa juga sih, tapi kan mungkin lebih ke Tarvi. Bagaimana Tarvi melihat era digital yang ke depan ini yang semakin, bukan mendesak ya, semakin nggak bisa kita tahan. Gimana, Vi, menurut Tarvi? Ya dengan dengan era digital ini ya bertujuan kan untuk mempermudahkan. Berarti kita pun walaupun sudah lama harus kita ikuti. Itu memang wajib. Nah, tapi tunggu. Saya ingat abang, awal Simpati ini sendiri kan juga sudah pakai digital kan? Sudah. Antar agen kan? Ya. Kalau nggak salah gitu, Bang ya? Tapi mungkin belum terlalu apa ya? Belum terlalu masih Online-nya sesama Sama agen. agen. Terakhir kan kita ikutin Traveloka, udah ini kan. Bertujuan online untuk penumpang. Redbus. Traveloka udah masuk. Nah, di agregator sudah ada. Jadi teman-teman Perpas kalau untuk melakukan perjalanan yang ada trayeknya Simpati Star udah bisa diakses di agregator. Dan bisa telepon juga ke perwakilan atau agen resmi Simpati Star. Mulai yang ada di Jakarta, Riau, Medan, dan Aceh. Aceh. Sekarang ini mobil udah sampai mana ya? Bandung kalau nggak salah, Bang ya? Jakarta aja. Atau Jakarta, Bandung belum? Belum. Ada gosip-gosip mau masuk Bandung? Belum. Loh. Jangan jauh-jauh loh, capek kali nanti. Capek ya. Jakarta dulu. Jakarta dulu, siap. Bang, minum dulu, Bang. Iya, Bang. Pi, minum, Pi. Jadi, Vi, Simpati ini sekarang ada kelas apa aja? Patas eksekutif, Patas eksekutif, super eksekutif, patas VIP, super VIP, double decker, sama non stop 21. 6 kelas. 6 kelas. Double decker lantai bawah. Double decker lantai bawah. Itu SE juga kan? Ada yang 21, ada yang 11, ada sleeper. Ada sleeper. Banyak varian teman-teman Perpas. Tuh, Malah belum dibuat slipper, kita udah buat slipper. udah duluan. Baru baru keluar. Nah, Vi, tadi ada patas Eksekutif, eksekutif. Terus super eksekutif. bedanya kalau super eksekutif pasti bangku 21. Super eksekutif bangku 22, cuman lebih luas. Jadi Oh. mobilnya tipe mesin besar. Mesin besar. Nah, terus ada lagi Patas VIP, patas VIP sama super VIP. super VIP. Apa bedanya itu? Pakai leg rest. Yang mana? Patas VIP pakai leg rest, kalau super VIP pakai leg rest juga, cuman jarak lebih luas. Oh, jadi Porsinya jarak jadi bangkunya. Seat 32 kalau super patas VIP, kalau super VIP seat 28. Wih, Hilang satu baris. Bilang satu baris. jadi bisa main bola ada gitu ya, antara bangku itu ya. Bisa duduk main catur di bawah itu. Kita, saya dengan teman-teman IPOMI 2000 berapa itu? 7 yang ke Ke Aceh itu Aceh ya? 2000 berapa ya, Bi? 2015 Di 14, 16 atau 17? 16. yang ke Sabang ya? Sabang. Kita pernah itu teman-teman Perpas naik yang bangku 28 itu. Iya. Seat 28. Berarti super super VIP. VIP. Waduh, saya badan saya gede nih teman-teman Perpas.
begitu duduk tuh hilang dalam bangku. Jadi, waduh, benar-benar mager aja nih, malas gerak. Benar-benar blek, hilang. Jadi cuma nikmatin ritme jalannya mobil itu, belok. Tapi memang jalan Aceh enak, Bang. Enak, jalannya lebar, walaupun ada tikungan-tikungan tapi enak. Terus apa, Bukit Sulawah ya? Selawah tuh, waduh, memang engine besar makanannya itu. Jadi tol ini nanti nak lewatin Selawah lagi Ah. kok, jadi langsung lewatin gunung-gunung sampingnya. Oh, dia samping, bukan nembus itu bukan? Wah, Jadi berarti dia motong jalur gunung dari view-nya pinggir. indah banget ya nanti. Ya indah. Ya udah siap pun indah. Jadi view-nya gunung-gunung itu, laut, gunung. Wow. Kapan connect Medan Aceh itu rencana pemerintah yang abang dengar? Targetnya 2023-24. 23-24 ya. Teman-teman Perpras harus coba karena memang view-nya keren banget. Saya sih karena saya terbiasa dengan jalan yang berliku, menurut saya jalan provinsi pun udah indah. Ya terus terang waktu itu gatal mau nyetir, cuma karena bukan medan saya ya, saya jadi penonton aja lah. Nah, ini menurut Sani Bang, ya ini menurut abang ya Pi ya. Kan terkesan kan bus Aceh ini kan balap-balap, kencong-kencong. Tapi kalau menurut saya nih teman-teman Perpals, satu memang jalannya enak. Kedua, kenapa kesannya ugal-ugalan? Ini menurut saya sih karena memang sesama pengguna jalan tuh masih banyak yang ya saya nggak bilang nggak tertib ya. Bus ini kan butuh traksi untuk nyalip. Iya. Nah, jadi kadang-kadang kalau udah kencang, Nggak diberi jalan. Nggak diberi jalan sama nggak dibagi orang. jalan, jadi digas kalian. Ya semoga teman-teman pengemudi semakin sadar akan keselamatan lah Bang. Tapi itu Simpatistar terus menekankan untuk keselamatan di jalan kan ke Ya, seluruh kru malah ya. kita SMK tuh tetap berjalan. Oke, alhamdulillah. Oh ya, Alhamdulillah. SMK SMK nih kan? Standar Manajemen Keselamatan. Ya, itu Jadi kita ikutin terus update kan? boleh kan sedikit Sani kupas Ya. masalah masa apa? Sempat ada masa kelam itu boleh dong Sani bahas? Boleh. Jadi memang waktu itu kan mungkin teman-teman Perpras semua tahu Simpati sempat ada masa kelam lah waktu itu akhir 2018 kalau nggak salah Bang. Iya. Iya, 18. Ya, 2018. akhir 2018. 2018. Galak. Saya juga terlibat diskusi dengan KNKT waktu itu dengan Kementerian Perhubungan menganalisa penyebab-penyebab. Jadi saya kumpulkan semua data dari sekian laka itu kesalahan dari pengemudi ini hanya nggak sampai Kecil lah. 10%. Ya. Jadi misal ya ada 5 laka, 1 laka yang memang akibat kesalahan fatal pengemudi, tapi yang 4 ini faktor X, Faktor X. menghindari sesama pengguna jalan yang tidak mau ngalah, ya kan gitu waktu itu Ya. Bang. Nah akhirnya KNKT juga melihat itu, namun pemerintah tetap meminta Simpatistar manajemennya lebih concern tentang keselamatan di jalan. Jadi, Malah kita yang konsep pelopor pertama SMK tuh. ya di Itu sini ya. Di Aceh ya. Di Aceh. Nah itu komitmen kalau saya lihat. Jadi komitmen beliau selaku owner, founder, dan yang sekarang menjalankan manajemen Simpatistar ini komit untuk menyelenggarakan transportasi yang berkeselamatan. Jadi kita ikutin ininya. Ya semoga itu selalu dipertahankan Bang. Insya Allah Bang. Bang, Abang sebagai founder, Abang sebagai pendiri, Abang sebagai owner dari Simpatistar ini, apa harapan Abang ke depan terhadap Simpatistar ini? Mungkin ada isi hati lah, ini ya kalau boleh dikeluarin lah di Ya, sini. insya Allah. Jadi memang konsep kita tetap pertahankan pelayanan ke penumpang. Kita ikut peraturan yang pemerintah terapkan, apa kan? Kita imbangi lah. Infrastruktur, SDM kita pun kita ikutin. Malah yang kalau digital pun kita ikutin dari Ya. sekarang kan. Ya, Semualah kita tetap komit. artinya Bang Muklis, seorang Haji Muklis Yunus tetap komit untuk komit. menjadi pelayan masyarakat ya. Insya Allah ya. Jadi tetap jadi pelayanan ini lah. Berikutnya Bang, Abang selaku itu tadi founder, owner
dan sekarang masih menjalankan usaha ini berbarengan dengan generasi penerus Abang, prinsip dasar yang Abang pegang dan Abang tanamkan untuk ke Tarvi juga di bisnisnya apa, Bang? Jadi saya bilang ke Tarvi, jadi kita harus komitmen jaga kayak Papa. Gimana kita konsep bisnis ini untuk kedepannya bisa terjaga, istilahnya kita tetap pertahankan. Jadi yang harus kita mampu ini kan. Ya. Jadi concern dan disiplin ya. Disiplin harus. Jadi semua kan dari beberapa obrolan kita sama para founder ini kan yang tidak lepas itu dari konsentrasi. Kan kalau beliau tadi kan kalau kita simak statementnya kan beliau menanamkan kepada putranya dan manajemennya concern terhadap hal-hal yang menyangkut pelayanan. Pelayanan ini. Jadi termasuk dari unit kita harus dikontrol SDM-nya, monitor, ya. mekaniknya, Ya. kan? Karena itu memang PR besar sih. PR besar kita, memang itu harus PR besar. Ya semoga itu tercapai lah. Karena nih mobil kita kan jalan terus, Betul. jadi harus di inilah. Dan usia mobil itu tidak mengurang tapi menambah. Menambah, Ya. malah kita harus nambah lagi di belakang. Nambah yang baru kan? Baru. Nah, ini masuk ke kondisi kita sama-sama udah setahun ini mengalami pandemi COVID-19. Insya Allah dengan upaya pemerintah vaksin dan segala macam ini kita berharap Mudah-mudahan bukannya cepat selesai COVID-nya hilang, tapi kita semakin terbiasa hidup berdampingan Hidup dengan berdampingan, COVID-19. Abang salah satu pelaku usaha di jasa transportasi darat ini melihat bagaimana sejauh apa optimis Abang untuk bisa recover dari keadaan ini, Bang. Mudah-mudahan dengan setelah divaksin seluruh masyarakat ini ya Indonesia, khususnya yang Aceh, Medan, jadi untuk bepergian ini udah enggak ada rasa khawatir lagi. Udah divaksin, udah ini jadi enggak, Udah mulai terbiasa. tinggal udah kebiasaan jaga jarak tuh tetap. Ya, jadi, ya, ya kan? ya, ya. Jadi Abang masih sangat optimis dengan usaha ini. Karena memang konsep penumpangnya tetap memang bepergian ya, Ya. traveling Ya. atau pedagang ini kan Ya. tetap belanjanya kan. Ah. Orang Aceh belanja ke Medan, nanti yang Medan jalan-jalan ke Aceh, jadi kan tetap. Ya bahkan nanti kalau tol sudah nyambung tidak lepas kemungkinan orang Ingin stopover. Iya, Dia jalan-jalan dari Jakarta, dari Jawa dia jalan ke Palembang, Palembang dia nyambung ke iya. Pekanbaru dia ke Medan, Medan dia ke Aceh. Dari Aceh mungkin dia baru naik moda lain. Atau dia coba lagi Dia dia ingin jalan lain. mencoba macam kita ke negara orang lah. Ya, ya, jalan-jalan itu. Jalan-jalan. Semoga itu tercapai, teman-teman Perpals. Artinya transportasi darat ini adalah urat nadi, salah satu urat nadi perekonomian. Ya. Yang mana kami selaku operator harus tetap concern dan komit Ya. Untuk melayani penumpang ini masyarakat. selalu dibutuhkan, insya Allah. Siap, insya Allah. Nah, ini simbiosis mutualisme ini yang dibutuhkan kami selaku operator atau pelaku dan masyarakat pengguna. Jadi tidak ada kesempurnaan itu milik seseorang. Ya, tidak ada. Hanya milik yang Maha Kuasa. Milik Yang Maha Kuasa. Namun dari statement beliau tadi kan upaya untuk menghadirkan pelayanan yang baik, pelayanan prima dan berkeselamatan itu selalu diutamakan. Selalu kita utamakan. Itu utama penting ini. Siap. Nah, terakhir nih Bang. Apa pesan Bang Muklis buat kami nih lah? Jadi buat penonton Perpals TV yang calon pengusaha, yang memang sudah jadi pengusaha, yang masih dalam proses metamorfosis, calon pengguna, bahkan pengguna bukan hanya pengguna Simpatistar, tapi Yang lainnya. pengguna transportasi umum darat di Indonesia nih. Apa pesan Abang? Mudah-mudahan dengan kita udah divaksin semua dengan kondisi kayak gini, kita pun tidak ada rasa was-was untuk bepergian, mau ke mana, mau nyoba ini, mau Ya. ini kan. Ya.
urusan keluarga, urusan bisnis, urusan pedagang, Ya. urusan ini semuanya lah. Jangan takut naik bis. Jangan takut naik bis. Siap. Jadi bis tetap kita utamakan keselamatan. Siap. Dengar dong teman-teman Perpas. Beliau concern untuk itu. Karena bukan cuma pertanggungjawaban dunia, Ya, akhirat pun kan akhirat ditanya kita nanti. tanggung jawab. Nah, ini yang harus juga tahu. Jadi bukan semata-mata untuk ini Bisnis aja di dunia, juga. tapi pertanggungjawaban akhirat itu yang juga dipertanggungjawabkan dan dipertimbangkan dari sekarang, Bang ya. Malah dari sekarang kita kalau udah yang non-stop ini jam 8, setelah sholat isya baru kita berangkat. Setelah sholat isya. Nah, jadi kita sediakan kan azan dengar. Iya, iya. Jadi udah selesai, dia tinggal Baru jalan. sholat subuh. Tarfi, apa nih? Mumpung di channel Perpals TV ini, kalau Tarfi ada yang mau disampaikan biar Papa dengar nanti terekam ini. Iya. Bisa diulang-ulang nih, Vi. Apa yang Tarfi mau sampaikan? Baik untuk calon pengguna atau pengguna jasa transportasi darat dan mungkin juga ke Papa. Apa, Vi? Kira-kira dari penumpang lebih gimana ya? Ya vaksin inilah. Semoga enjoy dalam perjalanan, tidak khawatir lagi dengan corona ini karena kita harus bisa hidup berdampingan dengan corona. Jadi dari Simpati juga kita udah menciptakan bangku satu-satu, social Physical distancing. Oh, udah ada ya? Udah ada. Satu ya? Itu aja? Yang jam 8. Jadi Itu bukan, aja? bukan 21 lagi, satu-satu. Satu-satu. Itu aja, Vi. Pesan untuk Papa atau permintaan biar Papa denger nih, ada nggak? Hah? Belum. Belum. Oke. Bang Muklis, sekali lagi terima kasih Bang Terima kasih Muklis. banyak, Mas An. Tarfi, sehat selalu. Salam untuk kakak Bang di rumah. Ya, salam. Teman-teman Terima Perpals, jadi beliau inilah the man behind Simpati Star atau Bintang Simpati yang selama ini teman-teman sudah pasti tahu salah satu PO yang melayani market khususnya Medan Banda Aceh dan sekarang sudah berkembang sampai ke Jaga. tanah Jawa. Semoga semua semakin lebih baik, Bang. Insya Allah, Bang. Mudah-mudahan. Semua semakin lebih kondusif. Kita sebagai pelaku semakin tenang melayani masyarakat. Oke. Itu obrolan kita teman-teman Perpals. Kita salam Perpals TV dulu Bang ke depan, Bang. Ya. Tangan Abang gini, Bang. Jempolnya tutup. Nah, Tarfi yang kiri. Nah, nanti Sani bilang 1 2 3 ngomong gas ya ke kamera. Ya. Oke. 1 2 3. Gas.